podcast cerita suka-suka. Halo semuanya, kenalin gue Intan, gue yang bakal nemenin podcast kali ini. Jadi obrolan kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang saling menghormati antar suku. Pas banget nih, kita lagi kedatangan teman hebat kita dari berbagai suku yang berbeda. Yuk kita kenalan. Yuk. Hai teman, kenalin aku Dona, asal aku dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Melawi. Dan aku adalah seorang yang bersuku Dayak. Hai Dona, salam kenal ya. Hai, halo semua. Aku Nida, aku berasal dari Jawa Barat, yang lebih tepatnya di daerah Kerawang. Biasanya di Kerawang itu kebanyakan suku Sunda loh, terutama aku dan keluarga aku loh. Hai Nida, salam kenal ya. Hai. Halo guys, kenalin gue Nina, gue asli dari Jawa Barat, lebih tepatnya Kota Bekasi. Suku gue Betawi, gak sabar nih pengen ngobrol-ngobrol bareng kalian. Wah, podcast kali ini kita kedatangan banyak berbagai suku ya. Ada dari suku Sunda, Betawi, Dayak. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita tanya-tanya. Pertama-tama, yuk kita kenalan dulu dengan kebudayaan dari daerah asal teman-teman kita. Yang pertama ada dari suku Dayak. Kalau di daerah aku, yaitu suku Dayak, terkenal dengan seni tato tradisional seperti tato bergambar motif Dayak, bunga terong, dan burung enggang. Juga terkenal dengan rumah panjang dan tarian perang. Suku Dayak juga sangat menjunjung tinggi alam dan kebersamaan. Yang benar. Benar, coba aja deh datang ke Kalimantan. Kalau di daerah gua sih ciri khasnya ada di logatnya. Ada Betawi kota, contohnya Jakarta, dan Betawi pinggiran kayak Bekasi. Terus makanan khasnya ada gabus pucung yang rasanya dominan gurih dan asam. Terus terkenal juga dengan budaya ondel-ondel dan silatnya. Oh, begitu. Iya, teman. Di daerah Sunda sendiri terkenal dengan cara bicaranya yang lembut loh, dan orang-orangnya yang ramah. Sunda juga terkenal dengan alat musik angklung loh. Terus ciri makanan yang ada di Sunda itu setiap makan itu harus ada tempe, tahu goreng, terutama sambal. Sambal terasi itu nggak boleh terlewatkan sama lalapan. Enak banget dong ada sambal terasi, Iya. tahu, tempe. Jadi pengen. Ayo, ke daerah yuk. Ayo, kapan Gasken. nih? Wah, ternyata di setiap suku tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Mulai dari makanan, alat musik, dan kebudayaannya. Wah, Dari banyaknya perbedaan antar suku, menurut teman-teman, kenapa sih kita harus saling menghormati? Karena seperti yang kita tahu di Indonesia ini terdiri banyak suku dan budaya loh. Contohnya di Sunda. Di Sunda itu ada Sunda lemes dan Sunda kasar loh. contohnya kayak gimana kak? Contohnya perkenalan nih ya. Kayak gini nih. Kalau misalkan di lembutnya kayak perkenalkan nama Abdi, bla 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 bla, kayak gitu kan. Kalau misalkan di kasarnya tuh kayak gini loh, kayak heh, aing, bla 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 bla, kayak gitu tahu. Oh, jadi bedanya di aing sama abdinya aja kak? Iya, Baik-baik. banyak sih contoh yang lain, tapi ya nantilah kita Ngobrol lagi. Oke, terima kasih kak. Jadi di suku Sunda itu ada perbedaan bahasanya juga ya. Di suku Dayak juga itu sukunya itu ada sub-suku lagi di dalamnya. Jadi misalnya nih, itu kan suku Dayak. Di daerah, misalnya di kabupaten saya nih, itu ada banyak suku lagi. Bahasanya juga bakal beda-beda. Adat istiadat di dalamnya juga beda-beda. Oh gitu ya. Iya. Coba dong sebutin beberapa suku Dayaknya. Aku pengen tahu nih. Iya Setahu aku nih ya, di daerah aku yang aku tahu itu ada suku Mualang, ada suku Kebahan, suku Danum, banyak deh. Karena Kalimantan tuh benar-benar kayak sukunya Dayak, tapi di dalamnya ada suku lagi gitu. Kalau dari tradisi itu masih pekat nggak sih buat kayak suku Dayak itu? Kayak kan di Sunda itu kan banyak banget nih ya kayak tradisi yang harus kayak dilakukan, kayak contohnya kayak sunatan ini itu kan. Tradisi di sana kayak gimana sih? Tahu gak? Iya, Kalau untuk di nggak sih? daerah aku itu udah nggak lagi. Tapi kalau ke pedalamannya, misalnya kita nih kayak ke pedalaman dari
Kalimantan Tengah itu aku pernah ke situ. Itu tuh masih pekat banget. Itu kayak hal-hal yang mistis gitu. Lebih ke mistis berarti ya. Iya, jadi mereka masih percaya dengan roh-roh nenek moyang. Gitu ya. Iya. Wah, ternyata suku Dayak masih ada sub-sukunya lagi ya. Jadi tuh kayak jadi tuh suku Dayak tuh kayak suku besar, terus masih ada macam-macam sukunya lagi ya. Iya. Baru tahu gua. Kalau misalkan di suku Sunda sama suku gua sendiri Betawi itu cuma ada perbedaan di dialeknya aja atau bahasanya aja, di tiap daerah beda. Tapi itu sukunya tuh lingkupnya kayak masih kecil gitu. Pantesan kita harus saling menghargai antar suku. Kalau tidak saling menghargai antar suku, kayaknya kita bakal ada perpecah belahan nih. Bisa perang besar tuh. Iya juga ya, semoga masyarakat Indonesia bisa saling menghargai dan menghormati antar suku ya. Amin. Setuju banget nih. Jadi berbeda suku bukan alasan untuk menjaga jarak, tapi peluang untuk saling belajar. Betul. Setuju. Terima kasih buat Kak Dona, Kak Nina, dan Kak Nida sudah berbagi cerita di podcast Cerita Suka-Suka ini. Buat pendengar, jangan lupa saling menghargai keberagaman di sekitar kita ya. Tetap semangat untuk toleran dan bangga jadi anak Indonesia. Terima kasih juga buat host yang sudah memandu jalannya podcast hari ini. Iya, terima kasih juga teman-teman dan host juga. Sampai jumpa di lain waktu ya. Iya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Cerita Suka.